Perkenalkan, nama saya Michael Yudhistira dari kelas 10C, absen 16. Saya membuat video ini dalam rangka untuk syarat penilaian akhir tahun dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini saya memilih topik yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa sendiri setahu saya ada 7. Yang pertama, Kesultanan Cirebon. Kedua, Kesultanan Pajang. Ketiga, Kesultanan Demak. Keempat, Kesultanan Banten. Kelima, Kesultanan Mataram. Keenam, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan yang terakhir, Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Gambar peninggalan bersejarah dari kedua kerajaan terbesar yang ada di Pulau Jawa. Gambar yang sebelah atas adalah gambar peninggalan masjid dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya tatkala dipimpin oleh raja yang bernama Raden Patah. Sedangkan yang ada di samping kanan bawah ini adalah gambar peninggalan dari Kerajaan Banten. Kerajaan Banten sendiri merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia dan mencapai pada puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana pada saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten menjadi kerajaan paling besar yang ada di Indonesia, khususnya kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Latar belakang kedatangan Islam ke Indonesia sendiri berawal hanya masalah perdagangan saja, di mana para pedagang-pedagang Muslim yang awalnya hanya berdagang melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar warganya belum memeluk agama, sedikit demi sedikit mengajarkan agama Islam kepada mereka. Dan awal kedatangan Islam sendiri tepatnya melalui pantai utara Jawa, di mana pantai utara Jawa sendiri merupakan jalur pelayaran yang strategis, di mana berhubungan langsung pada pelayaran Malaka. Dan pada pantai utara Jawa sendiri seluruh Wali Songo dimakamkan pada jalur tersebut. Ini membuktikan bahwa kedatangan Islam pertama kali melalui pantai utara Jawa dihubung-hubungkan dengan makam para Wali Songo yang seluruhnya ditempatkan di jalur pantai utara. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Perjuangan Sunan Gunung Jati sendiri dilakukan setelah ia pulang dari Mekah. Ia lahir pada tahun 1490. Kemudian pada tahun 1520 ia pergi ke Arab untuk melaksanakan studi keagamaannya. Dan pada 1525 Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya Hasanuddin melakukan ekspedisi militer Demak melawan kerajaan Banten Girang. Setelah berhasil, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten. Dan kemudian Sunan Gunung Jati juga menjadikan kota Cirebon sebagai pusat pengislaman. Sunan Gunung Jati telah berhasil mengislamkan mayoritas masyarakat yang ada di Cirebon. Terlebih masyarakat tersebut sebelumnya menganut agama Hindu. Hambatan-hambatan yang dihadapi Sunan Gunung Jati sendiri adalah Sunan Gunung Jati merupakan orang asing, sehingga agak sulit untuk diterima oleh orang-orang Indonesia pada waktu itu. Terlebih setelah Sunan Gunung Jati diberikan gelar kekuasaan Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati kemudian melepaskan diri dari kerajaan Sunda, dan Sunan Gunung Jati akhirnya tidak mau membayar upeti pada Raja Sunda. Dan hal inilah yang membuat Raja Sunda murka dan menguruh utusannya yang bernama Jababa untuk memberikan ancaman kepada Sunan Gunung Jati. Namun
Sebulan setelah Raja Sunda mengirim Jababa dan pasukannya, Jababa langsung masuk Islam setelah diajarkan agama Islam oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati akhirnya meminta Raja Sunda untuk menganut agama Islam, namun sang Raja Sunda menolaknya. Sunan Gunung Jati sendiri wafat pada tahun 1568. Salah satu tokoh yang juga berperan serta dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa yaitu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri lahir pada tahun 1401 dan wafat pada 1401. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada 1443 hingga akhir hayatnya. Beliau terkenal dengan sebutan pendakwah, di mana ia menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, berkhotbah. Sunan Ampel juga mewariskan pedoman Muhlimo yang berarti tidak mau melakukan 5 hal tersebut. 5 hal tersebut adalah moh main, tidak bermain judi dan sejenisnya, moh ngombe, tidak meminum minuman keras, arak dan sejenisnya, moh maling, tidak mencuri, korupsi dan sejenisnya, moh madat, tidak mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang, dan moh madon, tidak bermain wanita, tidak melakukan seks bebas, lesbian, homoseksual dan yang sejenisnya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sunan Ampel adalah pada waktu itu ketika Sunan Ampel mendakwah, moralitas yang ada di Surabaya terbilang sangat merosot, bahkan menyentuh terendah dalam sejarah, di mana para masyarakat terikat pada keyakinan lama yang berupa tradisi atau adat istiadat, di mana dalam adat istiadat tersebut meyakini bahwa para pria yang minum minuman arak akan kebal, akan menari dan semacamnya, dan juga masih mengonsumsi narkotika serta bermain judi, bahkan bermain wanita dan melakukan seks bebas. Hal ini hambatan yang dilakukan Sunan Ampel, sehingga dia mencetuskan pedoman Muhlimo, dan akhirnya lama-kelamaan masyarakat di Surabaya pun berubah dan mengikuti pedoman Sunan Ampel tersebut dan menjadi mualaf. Nilai-nilai kehidupan yang dapat kita relevansikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus mempunyai mimpi dan tujuan yang jelas. Apabila kita mempunyai mimpi dan tujuan yang jelas, kita tidak salah langkah dalam menentukan pilihan hidup kita, dan setinggi-tingginya mimpi yang jelas tersebut akan dapat dicapai dengan cara kita bekerja keras dan pantang menyerah, seperti yang telah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel.